Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari bagaimana struktur sosial, norma, nilai, dan institusi mempengaruhi perilaku ekonomi individu maupun kelompok. Ia menempatkan kegiatan ekonomi tidak sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Pembahasan yang kedua di sini ada ruang lingkup sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi mencakup berbagai aspek, antara lain produksi dan konsumsi. Bagaimana budaya dan norma lokal mempengaruhi preferensi konsumsi atau cara produksi. Yang kedua, pasar dan jaringan sosial. Peran kepercayaan, relasi, dan jaringan dalam membentuk pasar. Misalnya pasar tradisional versus pasar modern. Yang ketiga, institusi ekonomi seperti koperasi, bank syariah, perusahaan keluarga yang berakar pada nilai dan norma sosial tertentu. Yang terakhir di sini ada perubahan sosial dan ekonomi. Dampak globalisasi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi terhadap struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Pembahasan ketiga di sini ada tokoh dan konsep penting. Yang pertama, Max Weber, yaitu konsepnya mengkaji hubungan agama atau Protestan dan semangat kapitalisme. Yang kedua, Karl Polanyi, menekankan bahwa ekonomi selalu tertanam dalam masyarakat. Yang ketiga, Granovetter, menyatakan bahwa tindakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari jaringan sosial. Bahasan yang keempat di sini ada relevansi sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi penting karena menjelaskan ketimpangan sosial ekonomi dari perspektif sosial, seperti peran kelas sosial, gender, dan etnisitas. Mendorong kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial karena mempertimbangkan aspek non-material seperti solidaritas sosial dan kepercayaan. Membantu memahami kegagalan pasar yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh teori ekonomi murni seperti korupsi, kartel, atau krisis ekonomi. Kelima, di sini ada tujuan sosiologi ekonomi. Yang pertama, menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh struktur sosial. Yang kedua, mengungkap peran nilai, norma, dan budaya dalam membentuk perilaku ekonomi. Yang ketiga, menganalisis dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, memberikan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap ilmu ekonomi yang selama ini sering dianggap kaku dan teknis. Pembahasan yang keenam di sini ada peran sosiologi ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama, mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek sosial. Yang kedua, membantu menyusun kebijakan ekonomi yang adil. Yang ketiga, menyediakan analisis yang lebih kaya atas fenomena kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Yang keempat, menjelaskan kegagalan pasar yang tidak bisa dijelaskan oleh ekonomi konvensional. Jadi kesimpulannya di sini adalah sosiologi ekonomi mengajak kita melihat bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan keuntungan, tetapi juga soal hubungan manusia, keadilan, dan nilai-nilai sosial. Dengan pendekatan ini kita dapat memahami bahwa kegiatan ekonomi selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, dan karena itu perlu dikelola secara adil, etis, dan manusiawi. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.